mulai itu apa harus di apa start recording itu enggak terekam. Ya. Ya ya. Di titik 3 ya udah ada ketemu dan nggak bisa start. Oke, selamat pagi para mahasiswa Product Design Engineering. Oke, Pak. Ini ada yang di rumah? Ada 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Cuma 1 orang ya? Ini 12 orang. Kurang 1, Pak. Oh ya, satunya ada di rumah. Ya, oke. Baik, kita hari ini memasuki mata kuliah K+3 ya. Terakhir saya ngajar sini 2017. Ya, sempat ngajar cukup dari angkatan pertama. Ya. Saya kantor saya dulu di kampus Sadar, sekarang di kampus Anggrek, ya, di lantai 3. Jadi ada perpindahan. Baik, saya dari jurusan matematik berada di bawah School of Computer Science. Ya. Dulu itu ada Fakultas MIPA tuh. Fakultas MIPA 1996 sampai 1911. Ya, kemudian ada perubahan di major ya. Jadi MIPA-nya dengan teknik di major sehingga namanya dulu Fakultas Sains dan Teknologi. Singkatannya FST ya. Nah, kalau ASO ini kan sebetulnya School of Engineering ya. Iya lah. Jadi sebetulnya bagian dari Fakultas Teknik tadinya, sekarang pecah ya. Robotika. Nah, PDI ini baru ya. PDI ini belum ada yang di tempat yang lama, enggak ada. Ya, PDI enggak ada. Product Design Engineering ini baru. Ya. Jadi mulai adanya itu waktu itu mahasiswanya cuma 13 orang. Kalau salah 10 yang ARE, 3 yang PDI. Jadi rasanya yang 3 itu enggak selesai ya. Oke. Baik. Hari ini kita masuki apa? Oh ya, ini buku ini saya bagi kepada Anda karena dari penerbit ngirimnya lumayan banyak, di atas 100 ya. Jadi saya bagi-bagi mungkin di pustakaan. Apa di sini ada pustakaan enggak ya? Ada, Pak. Ada ya. Ada ya mungkin next week ya, yang saya bawa buku pustakaan. Oke, kita masuk topik yang pertama itu adalah directorial ya. Directorial. Kalau salah di bab 10 ya. Kalau kita lihat directorial itu di bab 10 bagian belakang tadi. Di halaman 275 ya. Di halaman 275. Oke. Nah, ini saya gunakan Wacom untuk menerangkannya persis kayak whiteboard ya, whiteboardnya, tapi di PowerPoint. Ya. Sebenarnya Microsoft Teams punya whiteboard, tapi halamannya cuma 1 ya, bisa lihat. Kalau di Zoom dia bisa diklik di pojok kiri, pojok kanan kiri itu ada diklik pindah halaman baru yang kosong. Kalau di Zoom, di apa nih? Microsoft Teams ini saya lihat nggak ada ya, cuma 1 halaman aja. Ya kini kita lihat kemarin Pak Sofyan beritahu saya, kayaknya pakai PowerPoint. Oke. Baik, kita masuk dengan directory ya. Sudah kelihatan tulisannya sudah? Direct? Hah? Sudah ya? Directory. Yang di rumah
Halo? Ada yang di rumah? Yang online? Hadir, Pak. Hadir, baik. Ya. Directorial real, sebenarnya kita pelajari directorial ini untuk apa? Tahu misalnya? Anda tahu pekerjaan dari HP Anda? Ya. Directorial nanti ini Anda belajar namanya transformasi for real. Ya. Transformasi for real. Nah, salah satu dari transformasi for real itu namanya EFT. Singkatan apa? Kalian tahu EFT itu apa? Fast Fourier Transform. Ya. Fast cepat ya. Fourier ya. Ini orang Prancis nih. Mungkin kita bacanya Fourier. Mungkin bahasa Prancis Fourier ya. Transform. Jadi ceritanya gini, EFT ini Anda punya handphone, ya. Anda ketik-ketik sini kan, ketik-ketik, itu bentuknya apa tuh? Digital ya, halo, ya digital. Kemudian waktu dia keluar dari HP Anda, dari bentuk digital, ini digital, berubah menjadi analog. Analog itu adalah gelombang, ya gelombang. Jadi dia berubah. Nah perubahan ini dari digital ke analog ini menggunakan namanya fast Fourier transform dari EFT. Jadi EFT ini gunanya adalah mengubah dari bentuk digital menjadi analog. Ya. Kemudian ini jalan menuju ke HP teman Anda, ya, yang dituju. Ya, menuju sini. Nah, ini perubahan dari analog, ya, analog menjadi digital lagi. Nah, ini menggunakan namanya EFT. Apa tuh EFT? Inverse fast Fourier transform. Ya. Jelas maksudnya? Ya. Jadi kalau dia pertama ini Anda ketik-ketik digital, dia keluar dari HP Anda itu menggunakan fast Fourier transform, kemudian bergerak gelombangnya menuju ke HP teman Anda. Nah, dia ubah lagi dari bentuk analog menjadi digital. Dia menggunakan namanya inverse fast Fourier transform. Baru Anda bisa baca message yang dikirim oleh teman Anda itu. Jelas maksudnya? Oke, ini ilustrasinya ya, untuk Anda tahu. Jadi kegunaan belajar itu ini, ya. Apakah ini nanti dengan PDE kaitannya? PDE yang desain ya, mendesain engineeringnya. Jadi misalnya Anda mendesain kursi, apakah duduknya nyaman atau enggak? Nah itu dari segi kenyamanan, dari segi estetis, keindahan, ya. Orang di kafe kan cuma keindahannya. Mereka tidak menghitung tentang segi tekniknya, ya, segi kekuatannya. Orang desainnya cuma desain ya sudah. Tapi kalau Anda desain plus menghitung kekuatannya, ya. Makanya Anda perlu belajar kalkulus. Orang di kafe tidak belajar kalkulus, ya. Oke. Nah, direct Fourier ini rumus umumnya adalah fungsi X sama dengan A0 per 2 ditambah sigma. Sigma itu deret ya. Sigma, dulu udah belajar sigma di mana? Di kalkulus 1 ya. Deret konvergen divergen. Ya. Sigma N dari 1 sampai tangga dari AN kali kosinus MPX PL ditambah BN kali sin MPX PL. Ini dari Fouriernya di mana? Nah, di mana A0 sama dengan apa? CPL
Nah, ini ada dua macam, ada yang min L sampai L, ada yang 0 sampai 2L. Jadi maksudnya pergerakannya itu ada dua macam, ada yang dari min L sampai L, ada juga yang bergeraknya dari sini ke sini. Dari 0 sampai 2L. Jadi gerakannya min L ke L plus L atau 0 ke 2L. Ya. Ada dua macam. Nah, ini yang umum ya, min L sampai L fungsi X dx. Ini adalah 0. Kemudian AN itu sama dengan CPL min L sampai L fungsi X dikali kosinus MPX PL, ya ini sebutnya dx. Itu juga BN adalah CPL dari min L sampai L fungsi X kali, kalau AN itu cos, kalau BN sin. Jadi sin MPX PL kurung dx. Itu jelas? Dari Fourier. Jadi ada A0 itu per 2, berarti berada di tengah-tengah itu ya. Seperti median gitu ya, di dalam statistik. Kemudian sigma ini direct. Jadi direct itu maksudnya sini A1 cos, N ini ganti 1, tambah B1 sin, N ini ganti 1 semua ya. Berarti tambah N ini 2 lagi, A2 kali cos 2 PX PL gitu. Nah, L itu apa? Oh ya, 2L itu apa? 2L sama periodenya ya. Periodenya adalah sama dengan 2L. Ya. Periodenya adalah 2L. Jadi kalau cari L nanti dari mana misalnya dari min P sampai P. Min P sampai P, min P 0P, ya kan? Min P 0P. Jadi min P ke P plus P berapa? 2P. 2P ya. 2P. Berarti kalau misalnya ini adalah dari batasnya adalah dari min P. Ini ada 0 plus P. Berarti ini intervalnya adalah 2P. Nah, ini yang sama dengan 2L itu. 2P-nya. Berarti L adalah P ya. Jadi periode adalah 2L sama dengan batasnya dari min L sampai L atau 0 sampai 2L. Dan 0 sampai 2L kan 2L juga. Sudah jelas sampai sini? Halo? Ya. Oke. Ini mesti repotnya ini mesti dihapus-hapus. Nah, itu dasarnya. Nanti dibaca ya, di rumah juga dipelajari ya. Bukunya berada Anda ya. Kemudian sayangnya ini saya ketinggalan hadis eksternal ya. Jadi sama isinya sama, jadi sepertinya saya bisa tayangkan ya. Tapi ini mohon maaf, nggak ada ya, betul ada bukunya lebih enak. Ya udah. Baik, itu sudah ada rumus-rumusnya sama ya. Nah, ini ada contoh sekarang ya. Kita masuk contoh. Contoh soalnya. Jadi diketahui di sana carilah direct Fourier ya. Ya. Carilah direct Fourier. Ya. Di mana fungsi X-nya sama dengan 0 untuk X terletak antara minima 0. Kemudian sama dengan 3 fungsi X-nya, di mana X terletak antara 0 sampai plus 5. Dengan periode, nah itu. Dengan periode, ini mulai hitungan ya, langsung hitungan.
dengan periode adalah 10. Ingat periode itu sama dengan apa rumusnya? 2L ya. Periode adalah 2L, berarti sini periode 10, berarti 2L sama dengan 10. Berarti L berapa? 10 per 2 berapa? 5 ya. Baik. Jelas ini? Nah, baru kita masukkan, kita direct Fourier itu kan rumusnya adalah apa? Direct Fourier rumus umumnya adalah fungsi X sama dengan A0 per 2 ditambah sigma N dari 1 sampai tak hingga dari AN kali kosinus NPX, ya N kali P kali X per L ditambah BN kali sin MPX per L. Nah, ini dari Fourier-nya. Nah, kita cari A0. Berapa A0? Tadi rumusnya A0 apa? A0 adalah CPL min L sampai L fungsi X dx. Hati-hati ya. Nah, kita ganti L-nya dulu. L-nya berapa? L-nya tadi udah kita cari sini berapa deh? 5 ya. Jadi 1/5 min 5 sampai plus 5 fungsi X dx. Mengapa saya tidak ganti dx-nya? Mengapa saya tidak ganti fungsi X-nya? Karena fungsi X-nya berbeda nih. Kalau minimal sampai 0, fungsi X-nya 0. Tapi dari 0 sampai 5, fungsi X-nya 3. Nah, berarti yang bentuk ini harus dipecah menjadi 2 interval ya. 2 interval. Baik. Ini dipecah menjadi apa? 1/5. Nah, kali ini dipecah. Dari min 5 sampai 0 ditambah dari 0 sampai 5. Itu maksudnya. Intervalnya di sini kan. Dari min 5 sampai 5 X-nya itu fungsi X-nya adalah 0. Dari 0 sampai plus 5 fungsi X-nya berapa? 3. Lengkap maksudnya? Nah di sini fungsi X-nya berapa? Anda lihat sini, min 5 sampai 0 fungsi X-nya adalah 0 dx. Dari 0 sampai 5 fungsi X-nya berapa sini? 3 dx. Cukup jelas sampai sini? Halo, yang online? Cukup jelas? Nah, Anda tahu integral 0 apa? Hati-hati. Kalau tanpa harga batas, integral 0 itu adalah konstan C. Anda sudah belajar kan di kalkulus 2, persamaan diferensial. Integral 0 adalah C. Tetapi kalau dia tertentu, C-nya itu sama dengan 0. Jadi integral 0 adalah sama dengan apa? 0. Ya. Karena tertentu, integral tertentu dari integral 0 dx adalah 0. Jadi ini hilang ya, ini hilang. Maka tinggallah 1/5. Nah ini 3-nya boleh keluar enggak nih? Ya. Angka 3-nya boleh keluar, tinggallah 0,5 dx. Jelas? 3-nya boleh keluar ya. Jadi ini 1/5 kali 3, yang ini 0 ya. Integral 0,5 dx. Nah, ini 1/5 kali 3, 3/5. Integral dx apa? Integral dx, kalkulus 1. Integral dx X. sama dengan X. Ya kan? Integral dy, Y. Integral dz, Z. Integral du, U. Ya, selalu ya. Jadi, harga batasnya tulis nih, 0,5. Nah, sekarang kita ganti harga batasnya. 3/5 kali X batas atas. Berapa X batas atasnya? 5 dikurangi batas bawahnya 0. Biasanya 3/5 kali 5 kurang 0, 5. 5-nya coret. Hasilnya apa? Ya, 3. Jelas sampai sini? Halo? Nah. Ada pertanyaan dulu. Ini baru A0. Harus cari AN dan BN. Ya. Kita harus cari AN dan BN. Ini question, ada yang mau tanya? Ada yang kurang jelas? Ya.
Baik, kalau sudah saya teruskan lagi. Nanti ini ya saya copy ya. Oh ya, saya minta bikin grup kita ya, grup WA-nya. Jadi segala sesuatu itu bisa saya kirim materinya ya. Kemudian juga nilai Anda yang terakhir juga saya kasih ya. Sebelum pengumuman dari kampus saya bisa berikan nilai akhir Anda apa. Anda sudah tahu A, B atau C gitu ya. Jadi gabungan semua itu ada ya. Oke. Yang tadi ini udah dicatat, tidak lagi sibuk catat. Halo? Udah. Baik, selanjutnya kita masuk AN. Ya. AN ya. Bagaimana mencari AN? Ya. Mencari AN adalah SPL integral min L sampai L fungsi X kosinus duduknya MPX PL dx. Nah ini sama dengan L-nya 5 tadi ya. Ya. Setengah periode itu L. Jadi seper 5 min 5 sampai 5. Fungsi X-nya belum bisa diganti, belum pecah, harus dipecahkan jadi dua apa? Interval apa tadi? 0 min 5 sampai 0, 0 sampai 5, ya. Oke ya, yang lain. Nah, kali kosinus MPX PL dx. Jadi sama dengan 1/5, ini dipecah nih. Integral dari minima sampai 0, berapa fungsi X-nya? Kali cos MPX PL, L-nya 5 ya, dx. Berapa? 0 sampai 5 berapa tadi? Batasannya berapa? Fungsi X-nya berapa? 0 ya. Dan fungsi X sama dengan 0 untuk X antara minima sampai 0. Ditambah batas berikutnya adalah X antara 0 sampai 5. Fungsi X-nya berapa? 3 kali kosinus MPX per 5 dx. Kalau saya ada salah, enggak apa-apa ya, diberitahu ya. Baik, nah, ini tadi integral 0 sama dengan apa? 0 ya. Ini coret, berarti hilang ya. Tinggallah 1/5 di depan, nih 1/5 ya. Nah ini 3 boleh keluar, 3-nya keluar. 3 keluar, tinggallah integral 0,5 kosinus MPX per 5 dx. Nah ini sama dengan 3/5 kan? 1/5 kali 3, 3/5. Ya, ini kasih jarak ya. Ini kasih jarak. Integral 0,5. Ini cos U dx. Harusnya apa? Cos U du ya. Namanya sama. Cos Z dz. Cos P dv. Jadi harus sama. Jadi karena ini kosinus MPX per 5, maka ini D dari sama namanya MPX per 5. Nah berapa turunannya berapa? Diferensial dari MPX per 5 berapa? Terhadap X, terhadap X. MP per 5 kali X tadi ini. X turunannya berapa? Halo. 1 ya, X turunan 1. Ditinggal pas ini. MP per 5, betul enggak? X turunannya 1 kali dx. Paham? Kita bingung. Halo. Paham, Pak. Yang lain? Ada yang mau tanya? Cukup jelas itu? Jadi diferensial dari MPX per 5 adalah diturunkan terhadap X. Nah, X turunannya berapa? 1 kan? MP per 5 adalah konstanta. Jadi konstanta tetap, X turunannya 1 kali dx. Karena X dx, kalau Y dy gitu ya. Nah, ini berarti ini terjadi kelipatan MP per 5. Supaya MP per 5 ini menjadi 1, maka di depannya dikali berapa sini? Sepernya. Seper dari MP per 5 berapa? Yaitu kebalikannya. Sepernya berapa? Dibalik seper MP per 5, 5 per MP.
Mengapa? Karena 5 per MP kali MP per 5 1 nak. Ya, karena 5 per MP kali MP per 5, MP coret, 5 coret, ya 1 per 1, 1. Ya, itu maksudnya, menyamakan. Alright? Oke. Nah, ini bisa, 5 ini bisa coret ya. 5 bisa coret, tinggallah sini apa? 3 per MP. Nah, integral dari cos UDU apa? Ini U baca ya. Integral cos UDU rumusnya apa? Kalau 41 integral cos UDU adalah U-nya itu MPE per 5. Maka saya singkat integral cos UDU adalah sin U, betul enggak? Sin U turunannya apa? Cos U kali U aksen. U aksen itu DU artinya. Ya kan? Sin U turunannya cos U kali U aksen. U aksen itu adalah diferensial dari U, DU. Nah, berarti ini integral cos UDU adalah sin U. Nah, sin U-nya yang MPX per 5. Harga batasnya berapa? 0,5. Nah, ini kita masukkan 3 per MP. Ya, ini 3 ya. 3 per MP. Sin dari yang kita ganti X-nya ya. Yang kita substitusi X batas atas nanti dikurangi X batas bawah. Jadi sini sin MP X-nya berapa? Batas atas 5 per 5 gitu ya. Dikurang sin MP 0 batas bawah per 5. Sudah sampai sini? Nah, ini 5 bisa coret nih. Ya, 5 bisa coret. Maka tinggal apa? 3 per MP. Sin berapa tinggal ini? Sin MP. Dikurang sin. Nah, MP kali 0, 0 bagi 5, 0. Nah, sin MP berapa nilai? Coba tes. Kalau N-nya 1, sin P berapa? Kalau N-nya 1, sin P, 1P. Sin P itu kan sin 180 derajat berapa? 0. 0, ya betul. Ya, 0. Sin 2P? Sin 2P? 0. Lihat gambar grafiknya, lupa ya. Gambar grafiknya bagaimana? Sin begini kan? Ini kan? Ini, ini adalah 0, ini P, ini 2P kan? Nah, di sini ini grafik sin. Ini sin 0, 0. Sin P, 0. Sin 2P, 0. Sin 3P, 0. Sin 4P, 0. Berarti berlaku semuanya sin MP sama dengan 0. Sin 0, 0. Ya kan? Sehingga terjadi 3 per MP dikali 0 kurang 0. Hasilnya terakhirnya 0. Sudah sampai sini? Oke. Nah, sebentar lagi kita cari BN-nya. Ya, BN-nya. Ya, BN-nya. Di halaman berikutnya, ntar ya. Nanti kalau saya jalan, Anda sudah hilang ya. Ini question? Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Yang belakang? Ya, bisa dipahami. Oke. Jadi, apa kelebihan Anda dengan DKV? Tahu bedanya? DKV tidak belajar kalkulus. Berarti dia tidak mempelajari tentang hitung-menghitung. Jadi Anda misalnya mencipta tadi sang kursi dari segi kekuatannya bagaimana, ya kan? Karena DKV nya desain aja udah, urusan hitung-menghitung bukan urusan dia ya. Tapi kalau Anda dua-duanya, jadi makanya masuk ke engineering, penghitungan ya. Oke, kalau sudah kita lanjut. Sudah nih.
Harus ini repotnya mesti dihilang-hilangin. Berbayang terus deh. Oke. Tadi AN sudah, sekarang BN. Bagaimana BN? Sama rumusnya CPL integral min L sampai L fungsi E kali sinus N Px PL dx. Nah, L-nya kita ganti 5. Ya, L-nya 5 1/5 min 5 sampai 5. Fungsi N-nya belum bisa kita ganti karena harus pecah menjadi 2 bagian. Kali sin MPx PL. Ya. L-nya 5 ya. Ya, bikin rumus dulu, oke. dx. Sehingga ini adalah 1/5 dipecah nih. Min 5 sampai 0, berarti tadi. Berapa fungsi X-nya? Min 5 sampai 0, lihat dari soal yang tadi. Min 5 sampai 0 berapa? Fungsi X-nya 0 ya. Dikali sinus NPx per 5, ya kan? L-nya 5 dx. Ditambah batasan berikutnya adalah setelah min 5 0 sampai 5 kan? Berapa fungsi X-nya? 3 ya. Nah, kali sinus MPx L-nya 5 kurung tutup. Nah, ingat integral 0 hasilnya adalah 0. Tapi hati-hati kalau belajar persamaan diferensial, integral 0 adalah C. Karena tak tentu. Tapi kalau tertentu ada batasannya, maka integral 0 0. Nah, Bn sama dengan apa? Teruskan. 3 ini boleh keluar. Jadi 3 di luar, 1/5 dikali 3. Integral 0,5 sin MPx per 5 dx. 1/5 kali 3, 3/5. Nah, ini kasih jarak, ini artinya ada mau dikali depannya. 0,5, satu sini, sin MPx per 5 ini kita anggap U sebagai U-nya. Ini artinya sin U dx diubah jadi apa? Sin U du ya. Sin U du, sengaja ya. Sin U du, MPx per 5. Nah, berapa turunan dari MPx per 5? Tak ada X. Kita lingkari. X-nya turunannya berapa? Halo? Berapa turunan X di sini? 1, betul. Jadi MP ya 1 ya. Kan turunannya 1. MP per 5 kali 1 ya MP per 5 kan. MP per 5 kali 1 dx. Nah, ini terjadi kelipatan MP per 5 kali dx. Supaya ini menjadi 1, maka dikalilah kebalikannya atau seper. Seper dari MP per 5 dibalik 5 per MP. 5-nya bisa coret. Sehingga hasilnya menjadi 3 per MP. Ya, 3 per MP. Nah, integral sin U ya. Integral sin U du rumusnya apa? Halo. Min cosinus. Min cos U ya, min cos U. Jadi sini min cos ya. Cos U. U-nya MPx per 5. Harga batasnya 0,5. Yang diganti X-nya ya. Nah, min ini boleh keluar. Sehingga hasilnya apa? Min 3 per MP, ya kan? Min ini dikeluarkan, tinggallah kosinus MPx per 5, harga batas 0 sampai 5. Ingat yang kita ganti X-nya. Sehingga hasilnya min 3 per MP. Nah, kita ganti X batas atas 5, jadi kosinus MP kali 5 per 5 ya, dikurang kosinus MP kali 0 per 5. Apa yang terjadi? Min 3 per MP. Ini 5-nya coret ya, 5-nya coret ya. Ditinggal cos MP
dikurang cos MP kali 0, 0 bagi 5, 0. Anda tahu cos MP berapa nilainya? 1. Hati-hati. Kalau cos Pi betul min 1, cos 2Pi berapa? Sorry, cos Pi 1, cos Pi min 1, cos 2Pi 1. Ya kan? Benar, Pak. Oke, grafik cos, saya gambarkan. Kalau grafik cos kan gini kan? Cos itu ini 0, ini Pi, ini 2Pi. Kan grafik cos gini enggak? Turun, naik gitu ya. Nah, waktu dia cos Pi, ini cos Pi min 1 ya. Ini min 1, ini 1. Nah, cos 0 1, cos 2Pi 1. Ya enggak? Jadi sebetulnya cos MP itu nilainya min 1 pangkat N. Betul enggak? Ya, kadang-kadang orang nulisnya min 1. Kalau ini di ujian biayalah cos MP, pusing-pusing kepala Anda deh. Ya biar aja, jadi hasilnya ini adalah min 3 per MP dikali cos MP, terus ini cos 0, cos 0 1 kan? Ya, nampak ini cos 0 1 nilainya, ya. Nah, ini minnya boleh dikali ke dalam, boleh. Ya, kalau Anda mau kali ke dalam boleh, ini menjadi apa? 3 per MP. Nah, min 1 kali 1 kali min plus 1 min kali cos, ya min cos MP. Ya. Jadi inilah BN-nya. Sampai sini jelas? Halo? Yang tadi kita lihat apa? AN-nya berapa tadi? 0 ya? AN-nya 0. Baik. Sudah, kita lanjutkan lagi. Oke, kata kontrol M ya. Saya ditunjukkan sama Pak Sofian kemarin. Oke. Nah, baru kita jawab jadi direct Fourier. Ya, sesuai rumusnya direct Fourier apa? Fungsi X sama dengan A0 per 2 ditambah, adakah buku lain? Ini A0 aja, tapi di rumus A0-nya ada setengah, seperdua. Ya, dia berapa pusing-pusing standar gitu ya. Sigma N dari 1 sampai tak hingga dari AN kali kosinus MPX PL ditambah BN kali sin MPX PL ya. PL kurung sudutnya gitu ya. Nah, kita ganti jadi fungsi X. Oh ya, tadi A0-nya berapa? Coba kita lihat. A0-nya berapa? 3. 3 ya, A0-nya 3. Kita ganti ya. Jadi A0-nya 3. Sini A0-nya 3 per 2 ditambah sigma N dari 1 sampai tak hingga AN-nya berapa? AN-nya tadi? 0 ya. 0 kali kosinus MPX PL, L-nya 5 ditambah BN-nya berapa tadi? Barusan? BN-nya 3 per MP dan kurung 1 kurang cos MP. Ya nak? Oke. 3 per MP, ini 3 per MP dalam kurung 1 dikurang cos MP kali sin MPX per 5 ya, L-nya 5 kurung tutup. Nah ini karena kali 0 hilang ya? Ya kan? Ini kali 0, ini sama dengan 0 kan? Maka tinggallah fungsi X sama dengan 3 per 2 atau 1,5 ditambah. Nah yang boleh keluar dari ini, yang tidak boleh keluar M ya. N tidak boleh keluar. Apa yang boleh keluar nih? Atau Anda salin dulu ya. Sigma N dari 1 sampai tak hingga
Sini 3 per MP, 1 kurang cos MP, kali sin MPX, ini ada boleh dikurung ya, MPX per 5, boleh kurung boleh tidak, sorry. Nah, yang boleh keluar dari N tidak boleh keluar ya, N tidak boleh keluar, yang boleh keluar apa? 3 per Pi. Jadi Anda boleh tulis nih fungsi X adalah 3 per 2 ditambah, yang keluar boleh 3 per Pi, N tidak boleh ya, di 3 per Pi, sigma, N dari 1 sampai tak hingga, ini tinggal apa? 1 kurang cos MP per N, betul enggak? Kali sinus NPX per 5. Nah inilah jawabannya. Sampai sini jelas? Ya, silakan. Anda lihat sigmanya mengandung apa? Nah itu, hati-hati. Kalau sigmanya mengandung N, N-nya tidak boleh keluar. Kalau sigmanya mengandung I-nya tidak boleh keluar. Itu aja. Dan I dari 1 sampai tak hingga. Jadi yang mengandung unsur itu tidak boleh dikeluarkan. Ya, yang boleh dikeluarkan di luar N. Ya. Baik. Ada pertanyaan di sini? Ya. Nah, jawabannya itu sudah ada di situ juga ya. Oh ya, ini bisa diuraikan lagi kalau mau teruskan. Bisa ya. Kalau nanti kalau ujian cukup sampai sinilah. Tidak usah diteruskan lagi, pusing, banyak panjang ya. Jadi kalau mau teruskan boleh, pertama N-nya 1. Jadi apa? 1 kurang cos pi per 1. Nah, cos pi nilainya berapa? Cos pi nilainya min 1, ya enggak? Nah, 1 dikurang min 1 apa? 1 tambah 1, 2. 2 per 1. Sin dari N-nya 1, Px per 5. Ngerti enggak maksudnya? Halo? Jadi ini bisa, kalau mau diteruskan boleh. Nanti kalau di ujian ya cukup di situ aja. Kalau mau teruskan juga bisa nih, kalau teruskan, yaitu apa? Fungsi X sama dengan 3 per 2 ditambah 3 per Pi dikali gitu. Nah. N sama dengan 1, coba Mas On. 1 dikurang cos, N-nya 1, cos Pi per 1 kali sin, N-nya ganti, N-nya 1. 1 kali Pi kali X per 5 ya. Tambah 1 kurang cos 2pi, N berikutnya 2 per 2 kali sin apa? Kali sin 2pi X per 5 tambah dan seterusnya, betul enggak? Apa yang terjadi di sini? Cos pi-nya ya di fungsi X adalah 3 per 2 ditambah 3 per pi. Ini 1 dikurang min 1 berapa? 1 dikurang min 1. 1 tambah 1 2, berarti 2 per 1 ya. Ini 2 per 1 sin Px per 5. Apa yang terjadi di sini? 1 dikurang cos 2pi nilainya berapa? Jadi grafiknya cos 2pi nilainya berapa? 1. 1 ya betul. Per 2 kali sin 2px per 5. Apa yang terjadi? Dan seterusnya. Yang terjadi ini 0. Yang genap, kalau M-nya genap pasti 0. Ini 0 ya. 1 kurang 1 0 kan. Berarti ini hilang, suku ini hilang. Jadi suku yang ganjil semua ada. Yang ganjilnya ada. Bang? Nah, kalau ujian Anda cukup sampai sigma itu aja lah. Tidak usah pusing. Ya. Oke? Baik. Nah, itu ada soal latihan ya. Nanti dicoba itu ya. Halo? Ada soal latihannya. Ada 3 tuh. Carilah direct real dari fungsi X sama dengan X kuadrat. Nah, ini tadi ini X antara 0, 2, Pi. Ini pakai 0L gitu. Periodenya berapa? 2L sama dengan 2 Pi ya.
Berarti L sama dengan B. Ya. Jadi rumusnya ada dua ya. Bisa integral N adalah L integral min L sampai L. Jadi gini saya tulis lagi ya. Hati-hati yang ini. Ctrl M. Kok lari ke sini? Oh ya, saya ini mesti save, kalau enggak hilang deh. File. Save as. Ini kalkulus 3 ya. Kalkulus tadi masuk di E base. Oke. Ya. Jadi kok jadi lama ini. Nah, selanjutnya yang tadi rumusnya bisa lihat bentuknya. Jadi kalau bentuknya batasnya X antara 0, 2 pi, berarti 0, 2 L gitu ya rumusnya. Jadi ada dua macam ya, dimana yang kalau apa tadi dari Fourier rumusnya fungsi X adalah A0/2 ditambah sigma N dari 1 sampai T hingga AN kali kosinus MPX PL ditambah BN kali sin MPX PL. Nah, tinggal lihat batasnya. Kalau X-nya terletak antara min L sampai L, maka itu tadi A0 adalah L min L sampai L fungsi X dx. Jelas? Terus apa? AN L min L sampai L fungsi X kosinus MPX PL dx. Terus ini BN sama rumusnya juga L min L sampai L fungsi X sin MPX PL. Ini kalau antara ini. Tapi kalau X-nya terletak antara 0 sampai 2L, nah itu 2L ya, 2 pi. Berarti L-nya sama dengan pi. Maka A0 rumusnya apa? L 0 sampai 2L. Hati-hati ini. Bukan min L sampai L ya, tapi 0 sampai 2L fungsi X dx. Ya, sama AN-nya L 0 sampai 2L fungsi X kali kosinus M PX PL dx dan BN-nya adalah L 0 sampai 2L fungsi X sin MPX PL. Jelas sampai sini? Jadi ada dua macam ya, tergantung bentuknya yang harus Anda lihat. Cukup jelas? Ada yang masih ragu, silakan tanya, nggak apa-apa. Halo? Ini enak, banyak ya. Kemarin cuma 3 orang. Yang PDE yang kelas semester pertama aja kan? Karena yang lainnya mungkin belum memenuhi syarat, belum vaksin atau apa, makanya mereka di rumah. Baik. Nah, tugas Anda kerjakan ya. Ini adalah latihannya. 3 soal. Nanti setelah bentuk grupnya, grup WA grupnya, saya beritahukan dikirim kemana di email.
Kalau di Windows Online Learning itu udah enak, sudah ada mereka ada apa TP1 apa tugas personal 1. Jadi kirimnya di web itu ada, tinggal upload di sana, ya dimasukkan. Jadi enak. Kalau ini ya terpasalah dimasukkan ke apa ke email scientist, email apa yang Gmail, bukan yang Binus ya, Gmail. Baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Kalau tidak ada, kita masuk namanya kondisi Dirichlet. Ya. Dirichlet ini nama orang ya. Yang berhubung dengan ini. Ya. Pak, Ya. mau tanya. Ya. Itu latihannya yang Hah? latihan soalnya. Latihan soalnya yang 279 betul. Yang Oh ya, atas, yang atas ya. makasih Pak. Nomor 1, 2, 3 ada 3 soal. Ya. Nanti mungkin Anda di scan ya. Ada scan melalui komputer, ada scan ya. Di scan dalam bentuk PDF ya. Kemudian dikirim ke email saya dinilai ya. Baik, kita masuk dengan 10.3 itu kondisi Dirichlet. Ini sebenarnya materi ini ada di apa hadis eksternal saya, itu ketinggalan tadi. Aduh, susahnya itu. Oke, kita lihat sudah buka halaman 279 bagian tengah. Kondisi Dirichlet. Misalkan fungsi X memenuhi syarat pertama, fungsi X didefinisikan dan bernilai tunggal pada interval min L sampai L. Ini yang model pertama tadi ya. Min L sampai L. Kecuali mungkin pada titik yang banyaknya berhingga pada min L sampai L. Kedua, fungsi X periodik di luar min L sampai L dengan periode 2L. Fungsi X dan fungsi aksen X, maksud turunan pertamanya, kontinu terpotong pada min L sampai L. Maka dari Fourier dari fungsi X yaitu A0 per 2 ya, tambah sigma N1 sampai tak hingga AN cos MPFL tambah BN sin MPFL ini sama rumus tadi ya, tidak berubah ya, sama. Dengan AN-nya adalah tadi, sini A0-nya resiko. A0-nya KPL integral min L sampai L fungsi X dx, sedang AN-nya adalah yang seperti tertulis tadi, yaitu KPL integral min L sampai L plus L ya, fungsi X cos MPX per dx, MPX PL dx. Dn adalah KPL integral min L sampai L fungsi X sin MPX per dx, sin MPX PL dx. Ya. Ini karena konvergen ke fungsi X bila X titik kontinu ya. Kontinu tahu? Kontinu artinya terus menerus. Jadi kalau grafiknya itu tidak terputus ya, nyambung ya. Kemudian kalau kontinu terpotong seperti gambar yang ada nanti yang di halaman ini salah ini saya. Oh yang sebelumnya tadi ya. Ada Anda lihat di halaman 276, coba lihat. Halaman 276. Ini namanya kontinus terpotong ya. Jadi kalau Anda lihat grafiknya itu titik bulatnya sampai situ, kemudian ke bawahnya lain lagi ceritanya ya. Tahu maksudnya? Terpotong. Jadi bukan nyambung D1 enggak ya, itu grafik biasa kan. Kalau ini namanya kontinus terpotong. Nah, itu berikutnya lagi Anda lihat dia sudah sampai sini, di atasnya ada lagi titik ya. Jadi yang putus ya, putus itu nama kontinus terpotong ya. Oke. Ya ini yang ini pada contoh tadi ini kasih tahu nanti nilai tengahnya adalah sebetulnya
kondisi diskret ini mencari nilai tengah ya. Jadi kalau batasnya di bawahnya untuk Y-nya ya, 0 dan 2pi, berarti tengah-tengahnya apa? 0 sampai 2pi. Tengah-tengahnya apa? Berarti 0 tambah 2pi ke 2 nah? 0 tambah 2pi dibagi 2, pi ya. Yang bagian tengahnya itu sebut menggunakan kondisi Dirichlet itu ya. Ini menggunakan deret Fourier dari fungsi x sama dengan x kuadrat x antara ini kali itu kita harus cari dulu deretnya ya, deretnya harus kita cari dulu. Tapi sini ada pertanyaan Anda dulu. Halo. Untuk latihan ini ya pasti Anda masih bingung ya, karena deretnya kita belum tahu, jadi kita harus cari dulu. Baik. Wah, lari ke atas. Ya. Baik, saya catat soalnya. Ini berarti kita harus cari dulu fungsi x-nya sama. Sebetulnya soal ini ada yang di depan tadi ya, yang 3 soal latihan tadi, coba lihat. Halo. Mana? Iya kan nomor 1 kan? Halo, nomor 1 ya. Tapi kalau itu Anda belum kerjakan, ya belum bisa di ini. Ya sudah saya terangkan ini ya. Baik. Jadi menggunakan deret Fourier dari fungsi ya, ini deret Fourier. Nah, kita hitung lagi deret Fourier nih. Deret Fourier-nya fungsi x sama dengan x kuadrat, ini parabol ya. Nah, kemudian x-nya terletak antara 0 dan 2pi. Nah, ini yang batasnya 0 sampai 2L ya. Nah, dengan periode 2pi ya kan. Berarti periode itu adalah 2L. 2L adalah 2. Dengan periode adalah 2pi. Itu periode 2L. Berarti L berapa? Pi ya. Nah, di sini kita cari deretnya dulu. Ini tugas Anda sebetulnya, tapi ya udah. Akhirnya saya yang jelaskan diri. Karena kita tidak bisa kerja itu kalau deretnya belum diketahui. Ya. Jadi ini kita cari dulu A0-nya apa? Hati-hati, ini batasnya 0 sampai 2L ya. Ini artinya batasnya antara 0 sampai 2L. Dilihat soalnya, hati-hati. Anda jangan asal buat, tapi lihat dulu batasannya. Apa bentuknya 0 sampai 2L atau min L sampai L. Nah, A0 adalah seper 0 sampai 2L fungsi x dx. Nah, L ini berapa tadi? Pi ya. Seper pi 0 sampai 2pi. Fungsi x-nya berapa sih? Fungsi x-nya x kuadrat dx. Nah, ini sama dengan apa? Halo? Seper pi. Integral dari x kuadrat dx apa? Halo? Setengah x pangkat 3. Ya, seper n plus 1, masih ingat enggak? Seper n plus 1 x pangkat n plus 1, itu enggak rumusnya? Ya, seper n plus 1 x pangkat n plus 1, harga batasnya 0,2pi. Anda lihat harga batas itu integralnya. Batasnya 0,2pi. Ini adalah seperti kali sepertiga x pangkat 3 batas 0 sampai 2pi. Nah, sepertiga kali seperpi kali sepertiga berapa? Sepertiga pi. Nah, yang kita ganti ini adalah x pangkat 3-nya. Berarti apa? 2pi kurung pangkat 3, itu enggak? X pangkat 3 batas atasnya 2pi dikurangi batas bawahnya 0
pangkat 3. Jadi hasilnya 1/3 pi. 2 pangkat 3 berapa? 8. Pi di pangkat 3. Kurang 0 pangkat 3, 0. Sehingga hasilnya, nah ini hasilnya 8 pi pangkat 3 per 3 pi. Pi coret 1 enggak? Iya. Ya. Ini coret 1, ini tinggal 2. 2. Sehingga hasilnya 8 pi kuadrat per 3. Inilah A0-nya. Sudah jelas? Nah, kemudian kita cari AN. AN adalah SPL 0 sampai 2L fungsi X kali kosinus MPX PL dx. Di mana L-nya berapa tadi? Pi ya. L-nya dengan pi, berarti 1/pi 0 sampai 2pi. Fungsi X-nya berapa? Sudah diketahui. Fungsi X-nya adalah S kuadrat. Ya, S kuadrat kali kosinus NPX ya, MPX per L-nya berapa tadi? L-nya pi ya. dx. Berarti pi-nya boleh coret enggak nih? Ya enggak? Pi-nya boleh coret ya? Berarti pi-nya bisa kita coret. Jadi hasilnya adalah sini seperti tinggallah integral 0 sampai 2pi X kuadrat dikali kosinus berapa? NX, benar nggak? NX dx. Integral apa nih? Jika plus 1, integral apa nih? Halo? Integral parsial. Ini kan integral parsial, integral UdV, UV kurang integral VdU. Ya. Nah, tapi sudut ini harus sama dulu. Ini NX, ini dx. Nah, harus sama. Jadi ini adalah seperti, ya, kasih blank, 0 sampai 2pi, X kuadrat, nah, ini cos NX, namanya harus sama nih. Cosinus NX, dNX. Sengaja ya. Supaya bisa digabung ya. Kalau ini cos NX dx, harusnya cos U du. U-nya adalah NX. Ya, ini NX. Nah, ini diferensial NX apa? Tak ada X. X turunan 1 nah. X turunan 1, jadi N kali 1, N kali 1 itu dx. Ya, X turunannya 1 dx. Dan jadi kelipatan N. Supaya N menjadi 1 dikali apa? Kebalikannya, 1/N. Halo, jelas sampai sini? Ya. Sehingga kita perolehlah ini dikalikan 1 kali 1 1 per pi kali N, MP ya. Boleh Pn ya, boleh NP atau Pn. Terus nih integral 0 sampai 2pi X kuadrat dikali cos U du turunan dari apa? Cos U du turunan dari apa? Ada yang tahu? Sin. Sin, betul. Sin U ya. Sin U. Berarti ini turunan dari sin U, sin NX. Ya, cos NX dNX dibaca cos U du adalah turunan dari sin U. U-nya adalah NX ya. Ini NX nih. Ya, ini NX, ini NX ya. Ini cos U du adalah turunan dari ini. Nah, ini integral parsial UdV. Gimana? Karena hitungannya ini sama 1/MP parsialnya UV kurang integral VdU. Ini U-nya, ini U-nya, ini V-nya, betul enggak? Rumusnya kan UV dikurang integral VdU. Ya kan? Halo?
Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Yang online? Ada yang mau tanya? Nah, U-nya adalah X kuadrat, V-nya adalah sin NX. Nah, Anda masukkan. Bosan ya Anda belajar kalkulus? Enggak. Hah? Apakah kalkulus menjenuhkan? Ya. Tapi ini masih belum seberapa ya. Kalau kemarin seperti yang lalu saya ngajar di teknik sipil, itu adalah namanya persamaan diferensial parsial. Waduh. Satu soal ada 4-5 halaman. Panjang ya. Itu benar-benar untuk teknik sipil butuh sekali ya. Oke. Nah, ini kita ganti ya. Ini sudah? Ada yang mau tanya lagi? Kalau enggak ada. Oke. PM ini tiap ini mesti dihilangkan kotak-kotaknya enggak jelek. Baik. Nah, selanjutnya adalah tadi apa? Kalau kita lihat di sini tadi AN sama dengan 1/MP, ya enggak? U-nya X kuadrat, V-nya sin NX ya. Jadi berarti AN sama dengan ini AN sama dengan 1/MP ya. AN sama dengan 1/MP kali U-nya X kuadrat, V-nya apa tadi? Sin ya? Hah? Sin. Sin NX ya, sin NX. Sin NX. Harga batasnya berapa tadi harga batasnya? 0 sampai 2pi ya. 0 sampai 2pi kan UV kurang integral VDU. V-nya sin NX D dari U VDU, U-nya X kuadrat. Jelas sampai sini? Ya, parsial ya itulah. 1/MP. Nah, ini kita masukkan coba. Harga batas atas apa nih? 2pi pangkat 2 kali sin N kali 2pi. Dikurang batas bawah 0 kuadrat kali sin N kali 0. Ya kan? Ini adalah yang depannya tadi kan. Dikurangi integral 0 2pi sin NX. Turunan dari X kuadrat apa? Taruh X. Ya. Turunan dari X kuadrat apa? 2x. 2x. X. Ya. Nah, ini kita hitung 0 kuadrat 0 kali sin 0. Ini pasti 0 jawabannya. Betul enggak? Hilang. Coret juga dia kan. Ini tinggallah ini. 1/MP. Nah, 2 kuadrat 4, pi pangkat 2 pi kuadrat kali sin ini N kali 2pi. Kita serah. Anda lihat. Kalau N-nya 1, sin 2pi berapa? Kalau N-nya 1, sin 2pi 0. Kalau N-nya 2, sin N 2pi, N-nya 2, 2 kali 2pi 4pi. Untuk sin semuanya 0 ya. Sin pi, sin 2pi, sin 3pi, sin 4pi, berapapun ya kan. Asal jangan setengah pi. Nah, sin setengah pi, sin 90 derajat adalah 1 nilai. Tapi kalau sin pi, sin 2pi, sin 3pi, sin 4pi, 5pi dan seterusnya selalu 0 ya. Ini selalu 0. Dikurang 0. Nah, ini 2-nya boleh keluar. 2-nya keluar. Susun lagi X-nya di depan kali sin NX dx. Nah, ini namanya tidak sama. Disamaan lagi. Paham? Ini banyak mainnya di kalkulus 1 ya. Integral parsial. Ya, ini hilang lagi. 0 lagi. Jadi sehingga 1/MP adalah apa? Ini 0, ini 0, tinggal ini kan.
tinggal min 2. Nah, ini kasih jarak 0 sampai 2pi X kali, ini harusnya nama sama, sin nx dnx, sin u du. Ini sin nx dx. Jadi sin u dx, harusnya sin u du. Jadi sini harus dibuat sin nx, kita mau dikurung gini boleh, dnx, betul enggak? Nah, ini sin nx boleh begini. Sengaja ya, ini sengaja. Nah, sekarang akibat sengaja berapa turunan nih? Nx turunannya berapa pada X? X turunannya 1, N kali 1, N kali 1 dx, betul enggak? Turunan X kan 1 dx. Jadi kelipatan N, supaya N menjadi 1 dikali dengan kebalikannya. N kebalikannya 1/N. Halo? Ya. Sehingga terjadi 1/mp, ini min 2/n 0 2pi kali, ini hati-hati nih, sin u du apa? Sin u du turunan dari apa? Diintegralkan nih. Min cos. Du diintegralkan hasilnya. Hasilnya apa? Halo? Hasilnya adalah sin u du turunannya diintegralkan apa? Min cos u. Min cos u, bukan cos ya, tapi min cos u. Jadi min cos ya. Jadi ini D dari min cos nx. Gitu. Nah, min ini boleh keluar. Jadi gede. Jadi besar ya. Mana? Ya. Untuk kembali ke asalnya apa ya? Om ya? Hah? Oh, ya geser ini. Seperti Word ya. MS Word kan ini. Ya, ya. Oh iya, makasih. Mesti gatek ya, menggunakan. Baik. Jadi ini adalah min cos nx ya. Nah, min ini boleh keluar kali min. Hasilnya apa? 1/np dikali 2/n, betul enggak? Integral 0,2pi x d dari cos nx. Di mana minnya ini dikali min plus. Nah, ini dikalikan 2/n kuadrat pi ya. N kali n kuadrat pi ya. Ini ada pi-nya. Integral dari 0,2pi x kali d cos nx. Nah, ini terjadi integral parsial baru lagi, UdV. Halo? Integral parsial? Ya enggak? Nah, selanjutnya catat dulu belum? Sudah selesai catatannya? Belum. Ini catatnya dulu daripada nanti Anda lompat gitu ya. Mana enak? Modelnya ngajar di apa nih atau di whiteboard? Whiteboardnya mana? Whiteboard. Ya. Ini kalau tanpa Wacom pusing juga saya. Bagaimana nerangkan ya? Saya pakai mouse, lebih tulisannya bergerigi. Ya, sebelum saya ada Wacom ini saya gunakan itu. Saya sekarang dapat dari School of saya lebih gede lagi. Ini Anda lihat nih layarnya hitam. Ini layar hitam. Ada frame-nya sebesar ini. Jadi saya nulisin di atas kertas, nggak ada tintanya. Dan ini nggak ada tintanya. Jadi penerangannya itu tulis. Kalau yang barunya yang ada gede, lebih gede ini, itu layarnya seperti layar monitor, kayak bening ya. Tapi itu belum bisa pakai saya, karena installnya belum beres.
Saya bawa ke tim orang IT untuk di setting baru bisa. Baik, sudah? Sudah semua? Oke, Ctrl M. Nah, kita lanjutkan. Tadi hasilnya tadi apa ya? Bahwa AN adalah 2 per N kuadrat Pi. Enak? Catat dulu ya. 2 per N kuadrat Pi X kali D cos NX. Oke ya. AN ya, AN sama dengan apa nih? 2 per NP ya. N kuadrat Pi. Nah, 2 per N kuadrat Pi, betul ya? Integral X D cos NX. Ya. Integral batasnya 0 sampai 2 Pi. Terus ini apa tadi? X D cos NX. Nah, ini adalah 2 per N kuadrat Pi. N kuadrat ya. Ini parsial. UdV. Rumusnya? UV kurang integral VDU. Betul enggak? Ya. Ini sama dengan 2 per N kuadrat Pi kali U-nya adalah X, V-nya adalah cos NX. Harga batas 0 sampai 2 Pi dikurangi integral batas 0 2 Pi, V-nya cos NX, D dari U-nya X. Gitu kan? Halo? Mudah-mudahan nggak jenuh ya. Iya, ya. Sorry, terlalu cepat ya. Ya, maka saya tunggu ya. Jadi U-nya adalah X, V-nya adalah cos NX. Jadi UV X kali cos NX batasnya 0,2 Pi kurang integral 0,2 Pi VDU, V-nya cos NX, D dari U, U-nya X. Ikuti rumus ya. Any question so far? Sejauh ini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Nah, ini AN ini belum beres nih, ini belum. Terus cari BN lagi. Jadi lumayan panjang-panjang gitu ya, ngitungnya. Ya. Karena apa? Ada kalkulus juga karena abet ya. Karena kan School of Engineering, bukan apa, Faculty of Engineering, FT ya, itu abet. BES juga diikuti abet, ya. Jadi wajib untuk mata kuliah kalkulus, fisika, kan atau ada tambah kimia atau biologi, ada. Nah, itu gara-gara abet harus ikuti gitu, ya. Ya. Apa? Oh ya, boleh. Yang sebelumnya ini saya turunkan dikit. Ini nanti juga akan saya kirim ke Anda ya. Setelah Anda, siapa yang bisa handle bikin WA grup nih? Sudah ada?
Ya, WA grupnya. Nanti seksi nomor HP saya tinggal masuk. Jadi nggak gabung ke yang lain ya, artinya grup kita sendiri. Khusus K3, jadi nanti saya sharing apa saya materinya, ya materinya. Karena ini juga saya pernah ngajar di K2 yang di jurusan apa forum ganda komputer sains matematik. Nah kemudian mungkin ada hal-hal lain juga yang saya mau sampaikan ke Anda sehingga komunikasi kita lebih cepat dengan menggunakan WA group. Ya. Termasuk nilai Anda. Jadi belum pengumuman dari BINUS resmi, Anda sudah tahu nilai Anda untuk kalkulus 3 berapa. Ya. Itu paling cepat. Jadi saya ngajar juga di BINUS online, ya. Begitu juga sama, ya. Cuma kalau BINUS online enak teratur, mereka sudah punya tugas itu yang dinilai. Ada kelompok, ada personal. Ya. Kalau Anda semuanya personal, tidak ada kelompok. Jeleknya kalau kalkulus dikasih kelompok apa? Satu kelompok 4 atau 5 orang yang kerjaan satu. Yang lain ngapain? Nah itu ketahuan waktu personalnya hancur, kelihatan. Jadi saya lebih cenderung kalau kalkulus itu personal, artinya masing-masing kerjaan, cuma yang koreksinya mabuk, ya. Mau tak mau. Oke, sudah kita lanjutkan. Jadi berapa ini kita teruskan, asalnya apa nih? 2 per n kuadrat pi. Ini kita masukkan S batas atas adalah ini. Batas atasnya berapa? 2 pi cos n kali 2 pi dikurang 0 kali cos n kali 0. Ini kalau kali 0 nya pasti 0 ya, ini hilang ya. Dikurang. Nah, ini nama sudutnya tidak sama. Cos U dx harusnya apa? Cos U du, ya. Jadi sini kasih jaraknya untuk pengali depannya 0 sampai 2 pi cos nx dnx. Ya. Cos U du, ya. Cos U du. Nah, du-nya berapa nih? Pada x diturunkan pada x n kali 1 dx. Ya enggak? Turunan x kan 1 dx. Ya, nx diturunkan pada x, n kali x turunannya 1 dx. Ya, jadi kelipatan n. Supaya ini jadi 1 dikalilah 1/n. Oke. Nah, ini Anda tahu n kali 2 pi. Coba tes. Kalau n-nya 1, ya. Kalau n-nya 1, berapa nilainya? N-nya 1 berarti cos 2 pi. Nilainya 1. Hah? 1 dong. Bukan sin ini cos. Ya, ini cos. Nah, kemudian kalau n-nya 2, cos 4 pi berapa? Sama, ya kan? Sama, Pak. 1 juga. Jadi nilainya 1 ya. 1 dikali 2 pi. Nah, ini dikali 2 per n kuadrat pi. Ini kali berapa nih? Ini hasilnya 2 pi kali 1. 2 pi. Kemudian min 2 per n kuadrat pi dikali 1/n. Nah, integral dari ini. Integral dari cos U du apa? Sin U. Sin U. Integral cos U du adalah sin U. Betul ya? Karena turunan sin adalah cos U kali U aksen. Ya. Dari cos U du adalah sin U, sin dari n x, harga batas 0,2 pi. Nah ini jadinya pi-nya boleh coret ya. Pi-nya coret. Tinggal apa nih? 2 kali 2, 4 per n kuadrat min 2 per, ini n pangkat 2 kali n. N pangkat 3 kali pi. Kemudian ini dikali dengan ya, dikali dengan sin.
N kali batas atasnya berapa? 2pi. Ya, X-nya diganti dengan 2pi. Dikurang sin dari N kali 0. Enak? Halo? Iya, Iya. berarti 0. Nah, ini sin 0. N kali 0, 0. Sin 0? 0. Ini berapa? 0. N-nya 1. N-nya 1, berarti sin 2pi? 0. Kalau N-nya 2? 2 kali 4pi. Sin 4pi? 0. Ya, ini 0 juga. Berarti ini habis semua nih. Ini habis, maksudnya 0 ya. Nilai 0. Tinggal ini. Tinggallah 4 per N kuadrat dikurang 2 per N pangkat 3pi. Oke, ini adalah AN-nya. Di sini jelas kan? Ya. Nah, setelah dapat AN, cari BN-nya. Udah jam kita sampai jam 10 ya. Ya. Oh iya kali 0 kan? Iya. Terima kasih. Bentar. Ini kan belakangnya 0 kan? Ini kan 0 kurang 0, 0. Ini kali 0. Berarti ini habis kan? 0. Nah, hasilnya ini adalah 4 per N kuadrat ya. Karena ini dikali belakangnya nih. 0 kurang 0, 0. 0 kali ini 0. Berarti tinggal yang ini aja. 4 per N kuadrat. Oke. Baik, setelah ini kita cari BN-nya. Ya. Kita mau catat dulu. Silakan. Kelebihan ini apa? Yang tadi Anda tanya yang di awal tadi masih ada. Oh ya, saya save dulu ya, supaya tidak hilang. Kalau saya pakai whiteboard, saya hapus, dia mau balik lagi, tidak ada. Sudah hilang. Ya. Itu ada dari segi plus minusnya. Ya. Ini segi plusnya, dia yang tadi yang Anda mau lihat dari yang awalnya masih ada. Ya, bisa ditayangkan. Nah, sebentar lagi coba yang bagi yang coba BN dikejar coba. Bisa enggak? Tanggung, kalau saya terangkan enggak cukup waktunya. Nanti baru saya terangkan si kedua. Cari BN-nya. BN-nya rumusnya apa tadi? CPL integral 02L fungsi X sin dalam kurung sudutnya MPX PL. Ya, coba dikerjakan. Nah, nanti sudah selesai itu baru kita coba menyelesaikan soal latihan berikutnya. Mungkin kalau sudah saya terangkan tidak usah lagi ya. Berarti yang latihan nomor 1 yang sebelum ini sudah terjawab ya. Kalau ini selesai, ini belum selesai. Sebenarnya Wacom ini fungsinya kan untuk mendesain. Jadi kalau orang DKV yang mendesain apa, dia gunakan Wacom. Nah, Wacom ini modelnya macam-macam. Ya. Tapi saya gunakan untuk ngajar. Ya, integral itu kayak cacing kan. Jadi modelnya kita gambarkan kayak model cacing gitu. Ini hitungannya. Jadi kalau secara online saya ngajar di rumah ya tetap pakai ini. Oh ya, di samping itu web saya, Anda sudah tahu belum ya? Di web saya ada juga kalkulus 3, mungkin isinya ada yang sama dan tidak. Itu untuk jurusan teknik industri dulunya yang di Qatar. Jadi pertama kali saya ditugaskan,
tahun 2016 adalah mengajar mahasiswa Qatar yang mahasiswanya adalah TKI, ya, tenaga kerja Indonesia, bapak-bapak semua, tidak ada ibunya, yang ada di Qatar. Qatar tahu ya, di mana? Semenanjung Arab. Nah, angkatan pertama saya ngajar, setelah 10 minggu selesai, saya diutus ke sana, berangkat dari Jakarta ke Doha selama 8 jam di pesawat. Nah, saya memberikan tutorial. Selesai tutorial, besoknya langsung ujian. 3 mata kuliah. Kan bahannya sudah selesai. Nah, itu sampai hari Kamis, Jumat tutorial, Sabtu tes, Minggu saya pulang. Kalian bawa berkas ujiannya 3 mata kuliah, ya, termasuk mata kuliah saya. Itu yang binus online learning. Oke. Bisa cari PN-nya. Ini harus hati-hati, hitungnya tanda aja salah. Ya udah salah ya. Tapi penilaian saya adalah melihat cara kerjanya. Walaupun hasilnya salah, tapi cara kerjanya benar, ya masih tinggi lah. Daripada ngacau-ngacau jalannya aslinya benar. Nah, itu dari mana tuh? Dari langit. Ya. Ini selesai. Harus teliti ya, karena kalau kurang teliti min ya salah tanda, plus jadi min atau min jadi plus, itu sudah salah.
Oke. Jadi tinggal BN ya, saya akan jelaskan dan Anda coba kerjakan.